Jumpa lagi di Sekolah Minggu Online bersama Lause Yohana. Yeay! Nah, adik-adik di rumah apa kabarnya nih? Pasti baik-baik aja kan? Adik-adik udah siap belum untuk memuji Tuhan? Kalau udah siap, mari kita angkat pujian memuji Tuhan selalu. Yuk adik-adik bangkit berdiri. Kita lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih ya Tuhan untuk berkat-Mu pada pagi hari ini ya Tuhan. Tuhan Yesus, sebentar lagi kami akan memulai ibadah kami, kiranya Kau berkati agar kami dapat beribadah dengan baik hingga akhir. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah adik-adik, sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Lause Agus. Karena itu mari kita siapkan hati kita dengan angkat pujian baca kitab suci. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Glory haleluya, baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Sekali lagi adik-adik, baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Glory haleluya, baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Halo adik-adik semua, senang sekali hari ini Lause bisa kembali membagikan kebenaran firman Tuhan untuk adik-adik semua. Ya adik-adik, Lause berharap adik-adik dalam keadaan yang baik, dalam keadaan yang sehat, dalam keadaan yang sukacita. Kita semangat untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan, karena firman Tuhan begitu penting di dalam hidup kita. Nah adik-adik, sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih untuk kesempatan yang indah. Hari ini kami boleh mendengarkan kebenaran firman-Mu. Ya Tuhan, biarlah kami juga memiliki hati untuk boleh mendengarkan firman Tuhan. Dan kami rindu, kami ingin melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kami. Amin. Nah adik-adik, hari ini Lause akan bercerita tentang satu tokoh di dalam Alkitab yang bernama Petrus. Petrus adalah muridnya Yesus Kristus. Tetapi adik-adik, sebelum Lause bercerita tentang Petrus dan apa yang terjadi di dalam kehidupan Petrus, Lause ingin bertanya sesuatu. Ya, jadi adik-adik, firman Tuhan hari ini terambil dari Matius 26 ayat yang ke-26 sampai ayat yang ke-35. Matius 26
ayat yang ke-26 sampai ayat yang ke-35. Nah, adik-adik jangan lupa untuk membaca kebenaran firman Tuhannya ya. Setelah Lause cerita nanti, setelah ibadah selesai, adik-adik harus wajib untuk membaca di dalam Matius 26 ayat yang ke-26 sampai ayat yang ke-35. Oke, Lause lanjutin lagi. Lause ingin bertanya kepada adik-adik semua, kalau misalkan adik-adik mendapatkan kabar baik, mendapatkan kabar sukacita, gimana perasaan adik-adik? Misalkan adik-adik mendapatkan door prize, adik-adik mendapatkan hadiah, adik-adik misalkan mendapatkan PS5, mendapatkan games yang terbaru, mendapatkan mainan yang baru, atau mungkin adik-adik pengen mobil, pengen rumah, kemudian adik-adik mendapatkan itu semua. Gimana perasaan adik-adik? Pasti adik-adik merasa sukacita, merasa bahagia, merasa senang, bukan? Tetapi adik-adik, bagaimana kalau kita mendapatkan kabar yang buruk? Misalkan adik-adik kita punya sahabat atau kita punya orang tua, papa mama kita, tiba-tiba papa mama kita itu memberitahu kita bahwa dia akan pergi meninggalkan kita. Ya, dalam tempo waktu yang lama dia akan pergi. Dia akan pergi meninggalkan kita. Padahal adik-adik kita lagi bersama-sama dengan dia. Bersama dengan sahabat kita, bersama dengan orang tua kita. Mereka adalah orang-orang yang kita sayangi. Mereka adalah orang-orang yang kita kasih. Tiba-tiba mereka kemudian berkata, aku akan pergi meninggalkanmu. Nah, bagaimana perasaan adik-adik ketika mendengarkan kabar yang buruk itu? Nah, adik-adik mungkin kita merasa marah, kita merasa kecewa, kita merasa tidak terima, bukan? Nah, itulah yang dialami oleh Petrus, murid Yesus Kristus. Nah, adik-adik, pada waktu itu Yesus Kristus dan juga murid-muridnya lagi makan bersama. Ya, lagi makan bersama, lagi asik ngobrol, lagi makan makanan yang enak begitu. Tapi kemudian tiba-tiba Tuhan Yesus itu berdiri dan kemudian dia mengangkat roti dan juga anggur. Dia berkata bahwa roti ini adalah lambang tubuhku dan anggur ini adalah lambang darahku yang akan tercurah. Aku akan berkorban untukmu. Nah, adik-adik, sebelumnya Tuhan Yesus itu tidak pernah ngomong itu sebelumnya. Ya. Seakan-akan Tuhan Yesus tuh ngomongnya ngaco nih. Wah, sembarangan nih Tuhan Yesus ini. Mungkin dia salah minum atau salah makan. Kemudian Tuhan Yesus berkata seperti itu. Nah, tentu adik-adik murid-murid tidak terima dengan apa yang kemudian diucapkan oleh gurunya, oleh Tuhannya. Nah, adik-adik, setelah mereka kemudian makan bersama selesai, kemudian Tuhan Yesus itu mengajak mereka untuk ke bukit yang bernama Zaitun. Dan disitulah kemudian sekali lagi Tuhan Yesus mengatakan bahwa iman mereka itu akan goncang. Mereka akan tidak percaya kepada Tuhan. Mereka akan meninggalkan Tuhan ketika aku nanti mengalami penderitaan. Dan salah satu orang yang tidak terima adalah Petrus, adik-adik. Petrus kemudian marah. Petrus kemudian tidak terima. Kemudian dia mengatakan bahwa aku tidak mungkin akan meninggalkan Tuhan. Aku akan membela Tuhan. Tetapi kemudian Tuhan Yesus berkata, "Hei Petrus, kamu itu akan melupakan aku. Kamu akan pura-pura tidak mengingat aku. Kamu tidak akan mengakui aku sebagai guru ketika nanti aku akan menderita di atas kayu salib." Nah, adik-adik, pada waktu itu Petrus tidak mengerti apa yang kemudian diucapkan oleh Tuhan Yesus. Tetapi dia tetap mengotot bahwa walaupun aku akan mati bersamamu, aku tidak akan menolakmu, aku tidak akan melupakanmu. Dan itulah yang dikatakan oleh Petrus. Dan tahu apa yang akan terjadi ke depan, adik-adik? Bahwa Petrus kemudian melupakan Tuhan. Dia tidak mengakui Tuhan Yesus itu sebagai guru dan Tuhannya, adik-adik. Nah, adik-adik, untuk lebih jelasnya peristiwa yang terjadi ketika Petrus itu menolak melupakan Tuhan, mari adik-adik kita saksikan video yang satu ini. Adili dia, bawa dia ke Kayafas. Buka gerbang, Yesus harus disidang oleh Kayafas. Apa yang terjadi? Orang ini Yesus dari Nazaret, membuat semua keributan karena ia menyatakan dirinya anak Allah. Imam besar Kayafas akan menentukan nasibnya.
Masuk! Hei, tunggu! Bawa dia. Yohanes, Petrus, cepat! Yohanes, Tolong, biarkan temanku masuk. Petrus, ikuti aku. Yohanes, ini semua jadi kacau. Cepat, tidak ada waktu lagi. Dengar aku. Yesus membiarkan mereka menangkapnya. Kau yang berusaha menghentikan mereka. Mungkin bukan itu yang diinginkan Yesus. Apa yang dia inginkan? Kejadian malam ini tidak masuk akal. Sangat kacau. Bagaimana Yesus bisa menjadi raja? Ia telah ditangkap oleh pengawal dari orang yang ingin ia pimpin. Petrus, ingat apa yang Yesus katakan. Kita harus pergi. Ikuti aku. Menurutmu apa yang akan dilakukan Kayafas pada Yesus dari Nazaret? Oh, dia akan mendapat ganjarannya bersama dengan pengikutnya. Kamu orang yang bersama Yesus, orang Galilea itu kan? Aku tidak tahu apa yang kamu bicarakan. Orang itu bersama Yesus dari Nazaret. Sumpah, aku tidak kenal orang itu. Kau pasti salah satu dari mereka. Kami bisa tahu dari logat Galileamu. Terkutuklah jika aku berbohong. Aku tidak kenal orang itu. Sebelum ayam jantan berkokok besok pagi, kau akan menyangkal 3 kali bahwa kau tidak mengenalku. Bawa dia keluar. Nah adik-adik, tadi kita sudah melihat video bagaimana Petrus itu kemudian melupakan Tuhan, meninggalkan Tuhan, dan dia tidak mengaku Tuhan Yesus itu adalah gurunya, adalah Tuhannya. Nah adik-adik, apa yang kemudian kita bisa pelajari dari kebenaran firman Tuhan hari ini? Yang pertama adik-adik, Petrus itu tidak percaya kepada Yesus Kristus, tidak percaya kepada perkataan Yesus Kristus. Dia kemudian membantah apa yang kemudian dikatakan oleh Yesus Kristus. Nah adik-adik, kita belajar bahwa apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus itu tidak sembarangan. Tuhan Yesus itu tidak pernah berkata-kata sembarangan kepada kita, begitu ya. Dia perkataan-perkataan yang diucapkan oleh Tuhan Yesus adalah perkataan-perkataan yang benar. Oleh karena itu adik-adik, kita harus percaya, kita harus beriman. Walaupun adik-adik kita mungkin tidak mengerti semua apa perkataan Yesus di dalam kehidupan kita, tetapi kita harus tetap percaya kepada Tuhan. Kita harus tetap beriman kepada perkataan-perkataan Yesus di dalam kehidupan kita. Dan yang kedua adik-adik, kita harus memiliki hidup yang berintegritas. Maksudnya apa? Nah Petrus kan ngomongnya, wah aku tidak akan meninggalkan Tuhan. Aku tidak akan melupakan Tuhan. Taunya dia meninggalkan Tuhan, dia melupakan Tuhan. Nah adik-adik, apa yang kemudian kita ucapkan, itu harus kita lakukan. Ketika kita mengatakan aku mengasihi Tuhan, aku menyayangi Tuhan, maka kita harus melakukan apa yang kita katakan. Kita harus berlaku seperti ya kita memang benar-benar begitu ya, mengasihi Tuhan. Ya, jadi apa yang kita katakan itulah yang kita lakukan. Kalau kita mengatakan kita mengasihi Tuhan, maka adik-adik kita harus melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita. Kita harus menyenangkan hati Tuhan. Nah, adik-adik, kira-kira begitulah firman Tuhan yang Lase bisa beritakan kepada adik-adik semua. Semoga firman Tuhan yang kita dengarkan hari ini sungguh-sungguh boleh memberkati kita, menguatkan kita, dan membuat kita sukacita. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih untuk firman Tuhan yang kami dengarkan hari ini.
Biarlah Tuhan kami boleh belajar dari kebenaran firman Tuhan untuk bisa tetap percaya kepada Tuhan, untuk tetap beriman kepada Tuhan. Lewat perkataan-perkataan Tuhan Yesus di dalam kehidupan kami memilih untuk tetap percaya kepada Tuhan. Ya Tuhan, kami juga rindu, kami juga hidup berintegritas. Apa yang kami katakan ketika kami mengasihi Tuhan, itulah yang juga kami lakukan di dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah adik-adik, sesuai firman Tuhan kita pada hari ini, yaitu kita harus percaya pada perkataan Tuhan Yesus dan kita harus berjalan setiap hari bersama dengan Tuhan Yesus. Seperti lagu yang akan kita nyanyikan, yaitu Jalan Serta Yesus. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Nah adik-adik, kita sampai di pengumuman. Yeay! Pengumuman yang pertama yaitu pemenang kuis minggu lalu adalah pengumuman yang kedua yaitu hari ini adalah hari terakhir pengumpulan gambar lomba mewarnai. Adik-adik jangan lupa ya untuk mengumpulkan gambarnya di TU Gereja. Pengumuman yang ketiga yaitu di akhir ibadah akan diadakan kuis cepat tepat. Akan tersedia 3 voucher candy bagi 3 pemenang yang dapat menjawab kuis di akhir ibadah. Sekian untuk pengumuman hari ini. Sampai jumpa minggu depan adik-adik. Dadah, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.